Pembegal ini bunuh ojol hingga tewas di kawasan Yogyakarta. Motifnya, pelaku mengaku terlilit hutang pinjol. Jadi ceritanya ini bermula dari pria, sebut saja si Anton ya. Nah, si Anton ini yang berumur 27 tahun tersebut menjadi pelaku pembegalan driver ojol yang bernama Anggi Darmiansyah, berumur 42 tahun, seorang warga dari Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Motif nekat pelaku dikarenakan terlilit hutang pinjaman online menurut AKP Mujianto di Aula Polresta Sleman pada tanggal 13 Juni 2025. Nah, kronologinya terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Awal mulanya Pak Anggi ini menerima orderan ojek online di kawasan Proliman Kalasan. Nah, sesampainya di titik penjemputan Proliman, Pak Anggi ini menghampiri Anton. Kemudian Pak Anggi yang seorang ojol ini mengantarkanlah si Anton ini ke titik pengantaran, yakni ke Purwomartani di Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Nah, mula-mulanya Pak Anggi ini ngelewati Jogja Solo nih. Namun si Anton ini tuh meminta pada Pak Anggi untuk melewati jalan yang sepi di Jalan Tawang Taman Martani gitu. Di si Anton tuh ngomong gini ke Pak Anggi, "Pak, tolong lewat jalan yang sepi aja Pak," gitu kan. Terus sama si Pak Anton itu diiyain gitu. Nah, saat Pak Anggi ini sedang sibuk menyetir motornya, si Anton ini langsung nyekap Pak Anggi dari belakang dengan membawa pisau dapur dari tangan si Anton. Dan reflekslah Pak Anggi langsung menghentikan laju kendaraannya dan mencoba membela diri. Lalu si Anton ini kemudian menusuk perut Pak Anggi hingga terjatuh. Dan selanjutnya dengan tega si Anton membawa HP milik Pak Anggi ini. Dari situlah Pak Anggi masih berusaha mempertahankan barang miliknya hingga pisau tersebut terjatuh dari tangan pelaku, yaitu si Anton. Kemudian si Anton ini ngambil pisau cutter lah yang sudah disiapin dari rumahnya. Anton dengan tegang mengayunkan pisau tersebut ke badan Pak Anggi, setelah itu mengenai bahu dan lengan tangan kanannya. Kemudian si Anton melarikan diri dengan membawa HP milik Pak Anggi. Sementara Pak Anggi ini dibawa warga yang melintasi jalan tersebut ke rumah sakit Bayangkara, lalu lanjut perawatan dari Rumah Sakit Sarjito, dan selang dua hari Pak Anggi ini dikabarkan telah meninggal dunia pada 9 Juni 2025. Terus Kanit Reskrim Polsek Kalasan ini, yaitu Pak Ibdaritantoko Wicaksono, menambahkan hasil pemeriksaan. Jadi pelaku atau si Anton ini kali ini tuh melakukan pembegalan dan memang sejak awal sudah menargetkan driver ojol gitu. Nah, si Anton ini nekat membegal karena dia tidak punya uang dan risih ditagih-tagih mulu sama debt collector. Jadi udah jatuh tempo tuh ya. Nah, sebenarnya saat kejadian itu almarhum Pak Anggi itu sebenarnya ya sempat bernegosiasi terlebih dahulu kepada Anton gitu dengan berkata, "Maumu iku opo? Napa kamu kok koyo ngene gitu? Nanti tak kasih wes," gitu. Tapi karena si Anton ini panik karena Pak Anggi waktu itu melakukan perlawanan ya, dan refleks lah si Anton ini karena otak buntu dan takut kejahatannya terungkap, akhirnya si Anton ini menusuk Pak Anggi dengan membabi buta. Dan akibat dari perkelahian tersebut, Pak Anggi seorang driver ojol tersebut mengalami luka di sekujur tubuh. Dan setelah dilakukan visum korban, Pak Anggi ini mengalami satu tusukan di perut, luka sayatan di lengan sebelah kanan, dan saat si Anton nusukin pisau dari belakang waktu itu, dan juga 7 luka di jari korban yang sempat memegang pisau pas ditarik dan akhirnya jari Pak Anggi tersebut robek. Sementara itu pengakuan Anton, seorang pelaku yang tega membegal sekaligus menjadi penyebab meninggalnya Pak Anggi, seorang driver ojol tersebut, dikarenakan namanya ini dipakai utang pinjol sebesar 2 juta oleh temennya. Jadi temennya ini minta namanya si Anton tersebut untuk dipakai pinjol gitu. Dan ya apesnya si Anton ini temennya ternyata ditangkap karena kasus narkoba.
oleh polisi, dan hutang 2 juta rupiah tersebut membuat Anton dikejar-kejar debt collector atau DC gitu ya. Si Anton tersebut ditangkap pada 7 Juni 2025 di rumahnya di kawasan Kalasan Sleman dan mengamankan 1 buah pisau dapur sepanjang 27 cm serta pisau cutter dan ponsel milik pelaku. Dan karena perbuatannya, Anton terancam pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dan sebenarnya kasus ini juga jadi sorotan bahwa bagaimanapun mereka berdua sebenarnya juga jadi korban dari orang yang nggak bener gitu. Dan pelajaran buat kita sebaik-baiknya jangan terlalu percaya dengan teman kita walaupun dimintai fotokopi KTP yang ternyata ujung-ujungnya bisa disalahgunakan untuk pinjaman online, karena ya sistem pinjol sekarang gampang banget buat ngajuin CC gitu ya. Dan harusnya juga sistem pinjol seperti ini harusnya juga diverifikasi dan atas persetujuan pemiliknya. Karena kalau gini kan yang hutang siapa, yang disuruh bayar siapa. Dan karena ekonomi yang sulit semacam ini pun juga membuat orang-orang macam Anton ini nekat untuk melakukan hal-hal di luar logika gitu. Mungkin itu aja sih menurutku. Dan kalian bisa menambahkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video ini. Jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih dan bye-bye.